استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأدل على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. صراط الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. وقال مujahid, telah berkata ulama yang bernama Mujahid. Beliau adalah tabi'in, seseorang yang pernah bertemu dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu bin Abbas yaqul, aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, khamsun lahunna ahabbu ilayya minad duhumil mawqufati. 5 amalan atau pekerjaan yang 5 perkara itu sangat aku sukai dan sangat aku pilih daripada kuda-kuda yang bagus, yang mewah, yang disiapkan untuk ditunggang. Karena tunggangan paling mewah adalah kuda. Jadi istilah sekarang motor paling mewah apa? Maka dibanding motor yang paling mewah, maka seandainya ujar Sidin aku disuruh memilih di antara 5 dengan mobil-mobil mewah, niscaya aku akan memilih yang 5 perkara ini. 1. La tatakallam fima la ya'nika. Janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang tidak ada untung sama sekali itu kata-kata kepada engkau. Janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang hanya membuang-buang waktu engkau. Jangan engkau mengucapkan kata-kata yang kedada lalu keuntungannya buat diri engkau. Dan tiap-tiap kata-kata yang kada menguntungkan dan tiap-tiap kata-kata yang membuang-buang waktu, fa innahu fadlun, itu namanya boleh dikatakan mubadzir. Wala amanu alaikal wisra, dan tiap-tiap kata-kata yang kada berguna, yang membuang-buang waktu itu, kada menutup kemungkinan atas engkau adalah dosa. Jika diisi lawan berdengar daripada bepandai. Mendengarkan orang mengaji lawan memender bagus. Mendengarkan orang mengaji, jika mendengarkan majelis taklim daripada meropet, bagus mendengarkan majelis taklim daripada merotek. Nah,
merotet walaupun nang dirotetakan kada ada masalah tapi sia-sia waktu dan kada menutup kemungkinan rotetan itu berujung kepada dosa dan kesalahan. Satu, wala tatakallam fima ya'nika, janganlah jua engkau berucap kata-kata yang sekalipun itu ada untungnya bagi engkau. Hatta tajida lahu mawdi'an, kecuali kata-kata itu engkau lihat dulu pas ajakah jam dan tempatnya. Walaupun yang diucapkan itu benar dan berguna, tapi jamnya lawan tempatnya pas ajakah. Walaupun berceramah itu bagus aja, kada salah. Cuma di Padang orang main duit, kan kada wajar. Walaupun yang kita sampaikan itu benar. Apalagi Jako malam kemes tadi kan naik ke taksi, timbul bemamai. Bebinian wah ini neraka bertahan. Buka aurat, susu kelihatan, berarti seorang mitihi kan kayak itulah, kan kada tempatnya. Walaupun itu benar, hukum itu benar, cuma ngaran di taksi kuning nang naik itu kan kada tentu, lain-lain orangnya. Aku nijar pokoknya di mana aja aku suruh iku larang itu Pak. Aku suruh nang baik, aku larang nang kada baik. Nah, supaya jangan kayak itu, jangan naik taksi kuning. Itu kan perbuatan baik, perbuatan nang mujur, tapi wajahnya kada pas. Umur anak hanya 4 tahun disuruh bertahajud. Ya bagus ya. Atau sebaliknya, ya Allah, gawian nang kada bagus, jangan juga diandak di tempat nang bagus. Bedangdut di masjid. Gitar, apalagi seruling, apalagi drum, benyanyi nih lah di masjid benyanyi, tapi kada datang lagi pinanya balung. Sebelum ada niam dulu dia apa diarahkan. Terserah hai orang menurut kada masalah juga. Apalagi lah nama adakan dangdut di halaman masjid. Bari dulu masjid itu 5M. Mihakan ini 5M, 5 kali mati. Dangdut maka menjadi di muka masjid misalnya apa. Dan yang lucunya nama adakan orang Islam. Nah, sebagaimana nang baik jangan diandak di tempat nang kada baik, nang kada baik jangan juga diandak di tempat nang bore nih lah datang ke rumah. Guru, ini orang atau pender, petakon non aku. Guru bolehkah sembahyang di gereja? Jadi Jako, kada ada lagi kah masjid di Banjar sini? Itu ya jawaban kok. Kadang ulun betakon boleh kadanya, nah dasar bore. Jako boleh, asal jangan ada najis saja, jangan ada kotoran aja. Cuma kan kada lagi kah masjid di Banjar sini kada lagi kah? Bukunci berataan guru aja. Nah jadi ucapkan kata-kata tapi pas
jam dan waktunya. Fa innahu rubba mutakallimin fi amrin ya'ni, karena berapa banyak orang berpender dalam satu masalah yang memang berguna masalah itu dibahas, qad wada'ahu fi ghairi mawdi'ihi, tapi andaknya jamnya bukan pada jam dan andakannya. Fa'anita, akhirnya ikam jadi uyuh, jadi beban, jadi masalah. Ya mudah-mudahan kita orang Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Kalimantan khususnya Banjarmasin, seseorang atau beberapa orang yang bisa membimbing dan memimpin orang Kalimantan, maksudnya ulama, agar orang Kalimantan ini dapat syafaat. Dan alhamdulillah Allah kirim mudah Datuk Kalampayan, Allah kirim mudah Habib Basiri, Allah kirim mudah ulama-ulama yang mereka semua adalah memberi syafaat bakalnya nanti kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nanti suatu masa akan datang. Suatu masa kapan tidak tahu. Idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jab al-mar'i bi nafsihi alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang ngomong, bukannya Imam Ghazali, bukannya Tuan Guru. Idza ra'aita syuhhan muta'an, apabila engkau sudah melihat orang di sekeliling engkau kikir dan serakah itu yang dipraktekkannya, itu yang dilaksanakannya, udah kikir serakah lagi. Udah kikir serakah lagi. Nah, bahasa Banjarnya tuh ya, duit seorang kada keluar, duit kurang nang dipikirkan. Tuh kalau kikir lawan apa? Serakah. Duit seorang aja nih kada keluar, apalagi duit seorang kada keluar, duit kurang nang dipikirkan apa? Tangga. Apa betul? Tangga orang disinta, tangga seorang enggak ada bisi. Nah, satu di mana aja. Idza ra'aita syuhhan muta'an, apabila kamu sudah melihat kekikiran dan keserakahan itu yang ada, yang terjadi, sampai ada istilah yang rajin, yang uyuh, yang pemurah, yang habis duit. Di antara ribuan orang di sekitar kita, istilahnya yang rajin nang uyuh, nang pemurah, nang habis duit. Atau wahawan muttaba'an, dan orang-orang di sekeliling kita itu udah hendak nyaman aja gitu. Hendak nyaman, kada hakon memilih, kada hakon nang ngalih, hendak nyaman aja. Atau kata lain, wahawan muttaba'an ialah hawa nafsu, maksudnya kejahilan yang diasih, bukan ilmu lagi. Jadi inya berpikir, inya berpendar adalah dengan kejahilannya, bukan dengan ilmu. 2. 3. Wa i'jabal mar'i bi nafsihi.
dan orang di sekeliling kita udah membangga-banggakan pendapatnya sendiri. Bahasa Banjar napa merasa benar. Apabila di masjid, apabila dilanggar, apabila di majelis ta'lim, tiga macam ini udah timbul. Pertama, kikir dan serakah. Kedua, kejahilan dan hawa nafsu yang dipender. Artinya itu yang disurunginya, bukan ilmu, bukan agama. Nang ketiga, pendapat inya tiginya nang bujur, pendapat nang lain nang salah. Alaika bi khaffati nafsik. Katanya Rasul, kamu urus diri kamu, enggak usah lagi ngurus orang. Wada'il awam, tinggalkan orang lain. Nah, artinya apa? Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ya mudah-mudahan aja masih ada rahmat dari Allah, masih ada syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak di sini aja nala alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih kadada lagi kikir nang diturut tuh kadada. Alhamdulillah. Ini langgar asalnya halus seadanya, paling seapada jumlah 1 2 3 4 paling 10 11 12 sab. Banyak manusia datang diandak dihiga situ pulang bangunan-bangunan. Nah, yang jelas jika ada bangunan itu jemaah di mana duduk? Ya. Nah, alhamdulillah pulang. Ya tanya pengurus lawan pengurus saya ngaran ada. Wuduan, batu pulang. Banyu, mek, lampu, malam Kamis bebilajar nang kesian orang bakami. Banyu kadinget menjalankan mesin rusak. Jam 4, jam 3, jam 4 baru ketahuan tuh mesin rusak. Apalagi kada kau meisap banyu ke atas tandon. Nang bakami kesian masuk WC. Asan nahapai mau mana? Jangan jalan titik ya ada banyunya. Paksain apakah tuh bisa ngakan nggak ada tahu juga. Jadi sekali belajar alhamdulillah jadi pelajaran kan. Sekali itu jadi pelajaran, jadi itu kadang nang balapang pelajaran aja. Jadi kemudian harinya ada lagi kayak itu tuh. Mesin tukar tahu rusaknya jadi ditarik ke atas. Bahkan ada kegampangan menyanang orang nela 3.000 4.000 nang hadir banyak itu pasti harus banyak maka wapang sedikit. Nah, layanan-layanan kayak itu ulun pribadi tentunya mengucapkan terima kasih. Nah, seandainya di satu majelis orang mungkin ulun memang berpikir jamaah kadang bodoh, mbak untung bodoh sio, banyaknya berbau. Ulun berpikir, kasihan pian Tuhan Nabi juga berucap, alaika bi khassati nafsik wa ba'il awam. Hai umatku kata Nabi, tinggalkan orang lain, urus dirimu. Artinya apa? Penderan agama ini sudah diberikan kepada masyarakat, cuma maaf. Tapi bantuan mereka. Nah, jadi kepada nang Kalimantan Selatan khususnya, tolong di mana Banjarmasin ada majelis pikir raka. Kita banyak isi majelis. Jadi jangan sampai kesian majelis itu kada dipikirkan. Akhirnya kan penderan ulama yang menyampaikan hadis Nabi, bukan ulama itu yang punya ilmu, itu ulama menyampaikan aja, ngomong menyampaikan. Itu majelis-majelis ya, mungkin kada diperhatikan harus ya kesian sidin. Akhirnya kan penderan sidin memender bukan pada tempatnya. Alhamdulillah kita di sini kiau beberapa RT musyawarah minta sembahyang isya aja di jalanan itu.
Jadi itu pun separuh aja minta kepada RT menyetujui separuh aja. Jadi kalau ada orang anak beranak mulai dalam atau orang anak belang mulai luar, kau aja masuk dan disuruh aja kendaraan hidupi aja kendaraan nggak ada apa-apa juga. Inya perlu kesian. Nah, munnya majelis kita pikirkan cagar mengganggu lawan orang, cagar mengganggu lawan jalan umum. Pikirkan nih kayak apa supaya jangan mengganggu. Aku menyampaikan malam ini, kalau bepengantenan cagar mengganggu jalan umum kada boleh. Terserah kami sangit jika mau aku kada. Nah, nyako kadanya kada pender kujuan ini, kada ilmu kujuan. Kalau sudah jalanan tu kipit, kawa motor kawa kendaraan kita pasang serobong kurang kada kawa lewat, kadusah bepengantenan. Melarang kada. Cuma pikirkan pian nang lewat saja toh seandainya orang bacara pian lewat menggerunung berputar pulang lah unda aja. Nah, sama emang pian lah. Namun penderlon kasar lah. Ya, maafin aja. Kalau ini udah dibiarkan, dilihatkan terus, ya kada apa-apa pikirkan aja. Pikirkan bujur-bujur. Ulun guru itu ada lagi pilihan nah selain di jalan yang diambil mudarat kada mencagar mudarat kedosa. Bepengantenan tempatnya kada layak kan itu tadi bahasannya tempat lawan jam pas bepengantenan tempat kada pas jangan bepengantenan sunnah Nabi tapi wadahnya kada pas hadang dulu wadahnya ini nak kada pas. Benikahan aja pegerangan kada guru anak pahabisan. Kenapa gerang anak pahabisan bah? Kada guru itu kada mesra kada rami mun kada beramian. Berapa gram di situ? 1 juta aja bang guru. Ini kan tapi handang mewah-mewah. Lah mudahan enak hadir malam ini barang nah. Kalau hendak beracaraan silahkan cuma tempatnya dulu lihat. Tidak apa-apa. Wadahnya tuh mengganggu. Kata lawan orang mencagar mengganggu. Kayak apa supaya jangan mengganggu. Itu dia pikirkan. Bukan melarang acaranya. Mun ana salah kate. Maafin aja. Tampun tariba. Ulun nih. Ya tuh. Ya terserah ya. Ulun sebutingnya. Asal Rasulullah kada sangit. Terserah habisnya. Mungkin begamat pemendarna. Minta salah minta ampun nih, minta ampun. Kita jangan mempraktekkan sudah bermajelis setiap minggu jangan mentang-mentang kita benar ngerti jauh orang, paham aja kalau bila ada nang wanita nama horor timpas, mau kayak itu paham. Ini bukan begitu masalahnya. Kita harus membijaki juga lawan orang. Kita harus menyamanakan juga lawan orang. Walau yang kita lakukan benar. Kalau ini kan hasil. Aja berujurnya. Pakai jalan. Tutup. Padangan mengerti saja. Ada kena nama si orang macam-macam. Timpas. Maulah itu. Jalannya ada. Nah, diolah di pinggir sini. Nah, wadah. Mun banyak lagi manusianya guru jalan. Ulang-ulang bertingkat pengalihnya. Dolar ada, real ada, rupiah ada di tangan orang. Kadang-kadang di tangan kita tuh semuanya di tangan Allah. Yang di tangan kita nih sambatannya jahat. Nah ini, janganlah kita mengucapkan kata-kata yang walaupun benar tapi lihat tempatnya. Jangan melakukan sesuatu walaupun benar lihat tempat dan waktu. Jangan. Mudahan. Nah kecuali ngomong sama masyarakat pun merasa kada terganggu. Jangan sampai acara Islam, acara besar-besaran juga, Isra Mi'raj, Maulid dan sebagainya. Berilah kita menghargai agama ini. Kalau pina dengan alasan kebenaran, Rasulullahnya kada datang akan bermaulid. Ulama orang soleh-soleh kada mau jungul. Kenapa? Kitanya beralasan benar tapi tempatnya kada pas. Itu beralasan benar ngalih beralasan bujur di nangal. Paham tak?
Nah, dua ialah jangan kita mengucapkan kata-kata yang jikalau benar kecuali ada tempat dan jamnya. Jangan melakukan sesuatu yang benar sekalipun kecuali tempatnya. Allah. Pak Anis ikam kena jadi beban bilanya kayak itu. Mudah-mudahan. 3. Wala tumari hamiman wala safihan. Jangan engkau menghual orang yang benar dan bijak. Orang benar dan bijak jangan dihual. Jangan dihual. Dihual itu sebenarnya apa? Disalahkan. Wala safihan. Dan jangan jua menghual orang salah tapi bungul. Orang tuh salah tapi di atas bungul. Ya tambuk. Apa alasan? Fa innal hamima yuqdika. Karena kalau orang benar ikam wal taros nang bujur nini nah inya kada ketuju lagi lon kita jujur juga ya Allah orang bujur disalahkan taros bundur inya ya Allah 1 tambah 1 2 3 2 3 mulainya berani yang maka orang bijak dan orang benar bila ianya berundur artinya apa? Ianya berdiam. Wala safihan kalau orang bodoh bang, orang salahnya tapi bodoh jangan dihual, jangan dihual-hual juga. Ianya bujur pang salah cuma bungul. Yugzika ianya bakal menamparkan. Kalau orang bijak dan benar ikam hual palingnya berani. Tapi di hatinya kada ketujuh lagi lo nih. Tapi kalau orang salah bungul pulang jangan dihual-hual. Inya bisa menimpas. Jadi cumari al-mira berdiskusi dan berdebat itu kada disuruh oleh agama. Imam Ghazali orang yang tidak menyuruh, bahkan sidin melarang. Karena dalam diskusi dan debat sama-sama merasa bujur. Sudah juga kuku ciakakan, ada ku sambat lagi kuku ciakakan. Jangan sampai agama ini didebatkan. Agama ini untuk diasik, bukan didebatkan. Jangan. Bakalahian kan. Apalagi satu universitas yang sikong berdebat. Nah, maaf. Bisi hadis 3 butingannya. Neng ini bisi hadis 5 mengual. Kutubus Sittah nggak hafal. Quran nggak hafal. Sebab turunnya Quran nggak tahu. Mana bahasa balaghah, mana bahasa mantik nggak bisa. Yang ahli-ahlinya aja nggak mendebat. Nggak pakai debat, nggak pakai. Kita nang bebungulan ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Sebegini itu jadi. Di debat. Nah, menurut ini bakal kancangan. Yang aku tanyakan, yang berdebat itu nama nanti amalakan. Kan ahlinya masyarakat bingung. Si A mendebat si B mendebat si A. Hual nih. Jadi nang cici ini nih. Yang canggung. Bingungnya. Sekarang diturut B kan. Kitab agama udah lengkap. Mau pilih yang mana? Mau pilih Ibnu Hajar? Silakan. Mau Syekh Ramli? Silakan. Nggak usah lagi dipermasalahkan. Buka kitabnya aja lagi. Kalau mau memakai ulama. Kalau nggak memakai ulama, ya udah. Nggak masalah lah. Masalah buat lo. Udah. Kalau Quran hadis, ulama nggak dipakai. Ya kita nggak perlu ngomong. Kita, mereka. Tapi kalau mau ulama, mau kitab yang mana? Kalau masalah akikah, buka kitab
akikah. Mau masalah haji, buka haji. Ibnu Hajarnya udah ada, Syaraminya udah ada, ulama-ulama tinggal ikam 4 mana itu ya. Dan semua Imam Syafi'i. Aduh saya pindah nambah kahwalan lagi. Lafah, uyuh. Kenapa? Sudah 3 kali 4 kali minggu aku ngomong. Kalau ulama diinjak-injak, artinya nang karangan nena kada diperhatikan. Udah. Berjualannya tapi payu. Bangunnya pasar kata tapi berberkat. Mendulang berujung latar. Mendapat kada. Mudahan jadi hanya pesantren-pesantren jaga akan kitab gundul, jaga akan kitab kuning. Ini ulama, bukan kitab aja, ini ulama. Mun kitab ini kenapa dan ini kertas ini nang mengarangi siang orang halabio. Tahu lah orang halabio. Siang nang mengarangan, mengarangan. Mudahan. Amun udah kitab-kitab ulama, kitab-kitab orang saleh digeser tunggal gamatan, akhirnya masuk buku-buku yang berbeda dengan kitab-kitab ulama yang hak, kasihan masyarakat. Maka Nabi yang ngomong nih, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama, akan datang masanya atas umatku ulama pengarang kitab kada diheraninya. Udah Nabi ngucap pada zaman masa Nabi. Nah mudahan kita nang kada kaya itu, mudahan. Wadhkur akhaka idza ghaba anka bima tuhibbu an yadhkuraka bih. Kisahkanlah keadaan saudaramu. Nomor 4 lah. Ceritakanlah kepada orang lain kisah saudaramu. Idza ghaba anka, bila inya kadada di hadapan ikan. Apa nang dikisah? Bima tuhibbu an yadhkuraka bih. Dengan cerita yang engkau juga bila inya berkisah engkau suka. Tuhibbu, engkau suka an yadhkuraka, bahwa inya berkisah kak tentang engkau bihi dengan orang lain. Artinya bima tadi. Jadi kita tuh dipuji kawan, maka kita harus memuji lawan kawan. Mudahan. Jangan sampai mudahan tadi Bang, musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Almarhum Kaiku bilang, hati-hati, musuh ikam bukan ahli sihir, bukan ahli jampi-jampi, musuh ikam pepijit. Almarhum Kai itu ya waktu di meninggal sidin itu sampai macam-macam nang datang di sidin. Tapi sini berana aja. Karena apa sih? Ya, mudahan doakan aku sebuting jika bilanya haba buat doa minta sebuting aja lah kalau salah selamat dunia akhirat tu aku minta. Kadusah memberi duit belum aku. Kadusah ini kadusah itu sebuting saja. Doakan aku, doa ikam tuh harus pada duit. Apalagi burit. Doakan aku selamat dunia akhirat. Itu aja. Aku pun juga balas mendoakan ikam selamat dunia akhirat. Mun musuh tu dah noleh di hadapan kita pina bagus leh. Kau bagaikan bulan. Kau bagaikan matahari. Sekali di belakang kita menimpas. Wa'afihi mimma tuhibbu an yu'fiyaka minhu. Berikanlah hartamu yang lebihan. Sebagaimana engkau pun suka saudaramu itu memberikan hartanya lebihan kepada engkau. Wa'amil akhaka bima tuhibbu an yu'amilaka bih. Bergaullah dengan orang lain sebagaimana engkau suka bila orang bergaul dengan engkau. Kayak apa orang, kayak apa itu juga kita. Nah itu tuh.
wa'mal 'amala rajulin ya'lamu annahu mujazan bil ihsan ma'khudun bil ijtihad. Lakukanlah sesuatu amalan yang seperti seorang laki-laki sadar bahwa apa yang dia lakukan dibalas kenanya, dan apa yang dia gawi tentang dosa disiksa kenanya. Nah, jadi hasilnya dulu seadanya sementara. Nah, kalimat dari 5 macam tadi, bahwa ini babnya kan bab kalam, bab kata-kata, bahwa kita itu hendaklah menggunakan kata-kata pada tempatnya, itu pun amun berguna, amun kada baik beranai. Nah, tadi udah mudahan Kalimantan Selatan, mudahan masih dikirimi Tuhan terus ulama-ulama, orang-orang soleh. Takutnya Kalimantan Selatan gak dikirimi lagi oleh Allah ulama. Sedih, bujuran, sedih banget. Kalau di Kalimantan gak ada lagi ulama, sedih banget. Bayangkan aja hidup di desa, ulama kadada, kemana betakun kemana? Munnya sidin kada bermajlis, tapi ulama ada, paling kada betakun, kayak apa hukum bodoh, kayak apa hukum mandi wajib. Ini ulamanya dede. Mudahan doakan mudahan Kalimantan, ada juga perhatian kita lawan Kalimantan. Mudahan Kalimantan ini jangan pagat lawan ulama. Terus saja ada. Kita hidup di sini, Bang. Kita hidup di kampung kita. Cinta tanah, air, tanah lawan banyu cium. Mudahan. Sedih kalau sudah ulama nggak ada. Sedih banget. Apalagi yang masuk bukan ulama. Yang berpandar bukan ulama, orang-orang pemikir dunia, orang-orang pemikir yang kada bagus, ulamanya nggak ada. Maka itu yang terjadi di alam dan di kampung kita. Mudahan jangan. Nina kitab Imam Ghazali ini jada nang mahanak membakar. Karena ujarnya Imam Ghazali ini mahambat pembangunan. Datang di mana mahambat pembangunan? Imam Ghazali mengarang kitab bab pemurah. Menjelaskan fadilat pemurah. Dipadahkan sidin mahambat pembangunan lah. Pemurah itu jaka ada pemurah kada ada pembangunan. Ini langgar nih gara-gara orang pemurah ya lebih. Jak orang ingin malah lebih. Mau guru malam ini pindah hamok kada. Iya ikam tuh keliwatan jahat sangka. Dada. Mudahan. Aku takutan kalau pindah balan turun baik kusuarakan kayak itu supaya mun aku lembut lama kan tawakan baik ku kancangnya kayak ini. Kalau pindah ada nama asih, kalau pindah dan ya Allah menyata aku aja berpendar merasa kada aku saya aku nyampaikan aja mudahan dan sudah ulama pengarang kitab disisihkan dan pengarang kitab kada diherani lagi, dan kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul yang hak, yang benar, yang mau tamat gak diasih lagi, bahkan di pesantren mulai digeser hilang. Ada alaika bi khassati nafsik wa da'il awam, ulama yang hak bakal tutup lawang, kunci kamar beribadat kepada Allah. Salahkah mereka enggak mau urus lagi? Siapa nang diurus? Siapa? Orang bertahan engken. Batu pulang nang jahil itu yang ngomong, maka nang jahil ini cirinya nang bujur. Bagak ka pulang. Tek berane lakonnya teh. Dan mudahan. Tapi alhamdulillah Banjarmasin kada balum lagi. Mudahan kada bisa. Mudahan kada. Sedih. Ikam kada tahu apa nang aku tahu. Cuma aku memandar sekadar ringkas. Kalau kukuyak nang ku tahu, ikam juga kada perlu paham juga. Bapak juga waktu Isa Parak juga sudah. Cuma ini jakano tuh kesimpulan dari seluruhnya tuh kungkai prak gitu. Terserah lagi. Bependar ku ini setahun, 2 tahun, 3 tahun lihat aja kan. Munnya terjadi, jangan. Ini guru-guruan ya kalau ada lagi yang bisa baca kitab kuning majalah nanti buku baca ini tuh nanti khutbah kan
Timbul kedingat membawa khutbah, majalahnya nang dibawa. Kada sadar lagi si Den, gambar betilanjang di muka sini. 6-7 tahun aja sekolah di pesantren belum tentu baca kitab kuning bisa. 10 tahun di pesantren belum tentu bisa. Kada kegampangan kitab kuning. Nah, itu baru kitabnya belum ilmunya. Ilmu itu nang di sini bukan nang di kertas. Nang diamalakan tuh ilmu nang di kertas ini lain. Al ilmu fis sudur lapis sutur. Mudah-mudahan. Nah, jadi mudah-mudahan kayak ini aja nalah. Pesan pertama nang dititipkan pesan satu, kita hendaklah berkata-kata yang benar. Dan kata-kata kita yang benar ini kalau udah orang di sekeliling kita pertama ingken, kedua hawa nafsu bukan ilmu yang dia pender, nang ketiga merasa benar artinya ujub apa tuh ujub tuh bangga koyo ya kan. Nah itu sudah maka kebenaran kedusah lagi disampaikan. Kenapa? Enggak berguna. Tapi alhamdulillah Kalimantan Selatan khususnya masih kada kayak itu. Justru itu kita berdoa artinya mohon Allah kada memutus rahmat dan cintanya buat Kalimantan Selatan. Kalau udah diputus Tuhan rahmatnya, yang kikir bertambah, yang mengikuti hawa nafsu bertambah, akhirnya maaf kukuyak lah. Nang bubuhan nang memegang agama enggak lagi ngomong karena agamanya. Mulai daripada bawahan, penghulu, depak, apa lagi? Sampai tina. Nambah kait lan agama nih. Enggak lagi mereka pakai ilmu ngomongnya, mereka wahawan muttaba'an. Kalau udah begitu, ya udah. Padahkan sama masyarakat. Kalau orang ngomong warisan itu laki-laki perempuan sama, jelaskan bahwa itu jalan kedua bukan jalan pertama. Jalan pertama adalah laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu yang hak. Kemudian jalan kedua, laki-laki yang 2 bagian tadi, 1 bagiannya itu perempuan. Kalau ini hendak nyumbang kepada bini-bini hingga bagi rata, silahkan. Tapi yang hak yang benar dulu, laki-laki 2 bagian, 2 juta, binian 1 juta. Kalau mau dibagi rata, yang 2 juta tadi nyumbang 500 kenang bini-bini tadi. Jadi sekong 1,5 juta, sekong 1,5 juta. Jangan diomongin dong, laki-laki perempuan sama waris, nggak benar tuh. Nom dulu nah. Kalau udah nikah ditataikan lakian sama perempuannya, yang perempuan sama lakian ditataikan, mana kitab yang membenarkan? Mana? Saksi harus adil, saksi harus nggak fasik. Sekarang ada perempuan laki-laki betatai berdua, saksi berdiam fasik, nggak negur yang haram di depan mata. Kalau nggak negur fasik, kalaunya fasik mana sah nikahnya? Kenapa itu dibolehkan? Oh, udah menyangit nih lah, udah menyangit juga. Nah mudah-mudahan Kalimantan enggak dicabut Tuhan rahmat dan cintanya. Mudahan Kalimantan masih, ulama ini masih diizini Tuhan ngomong, ulama masih diizini Tuhan ngajar, ulama masih diizini Tuhan memberikan waktu buat masyarakat. Takutnya kalau Allah yang enggak ngizinkan lagi, di antara jalan pertama Allah matikan semua ulama. Jalan kedua enggak lagi ada ulama di tempat itu. Wassalam, hancur kampung. Mudahan keselamatan kita bertahan. Aku minta juga lawan Tuhannya komun kada lagi maka itu baik mati berdahulu. Mbah, kada lagi ulama di Kalimantan ini baik mati berdahulu, nyata selamat. Daripada seorang karena bingung mana nang bujur, mana nang loput, bingung. Akhirnya camoh. Nah baik mati berdahulu. Belum kada kawa guru mati berdahulu. Kenapa? Utang belum terbayar. Ini bagus juga pemperhatian nang itu lah. Nah ini gendala Isa sudah minta ampun, minta ridha dunia akhirat, minta salah pendarun, ampuni. Sekedar hanya menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.